wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Kami dari calon guru penggerak Kabupaten Luwu Timur Angkatan 11. Saya Fajar Akbar dari SMP Negeri 1 Wotu. Saya Wiswara Sarigimeng dari SDN 128 Pepuro. Saya Umit Saligong dari SMP Negeri 3 Wotu. Saya Ruslan dari SMP Negeri 2 Community. Kami akan mempraktikkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual sebagai pengamat, coach, dan coaching. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Ibu Lis. Gimana kabarnya hari ini Pak Akbar? Ya, alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga Pak ya. Alhamdulillah sekali. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Pak Akbar, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Pertama-tama yang ingin saya diskusikan ke Bapak adalah rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat Bapak melakukan coaching. Terus rubrik penilaian itu adalah Pak Akbar pada saat coaching akan saya amati. Nilainya yang saya harap yaitu penilaian yang saya lakukan itu apakah coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian tanpa melupakan prinsip coaching. Prinsip coaching yang saya maksud di sini adalah diantaranya kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Dari beberapa hal tadi Pak yang sudah saya sebutkan, ada pertanyaan yang timbul. Yang pertama itu adalah Pak Akbar, kira-kira nanti pada saat melakukan coaching, kompetisi apa yang akan Bapak kembangkan? Oke, baik. Terkait dengan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan proses sebentar. Yang pertama itu tentu presensi, kehadiran. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir terkait dengan memberikan pertanyaan. Jadi Bapak akan mengembangkan kepada yang penuh dan mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan. Dari ketiga hal yang ingin Bapak kembangkan, yang secara spesifik kira-kira Bapak mau mengembangkan dari ketiga gimana? Dari ketiga kompetensi yang paling ingin saya fokuskan itu presence, hadiran penuh. Yang Bapak harapkan ya. Kemudian Pak Akbar, masih ada lagi yaitu kira-kira indikator yang Bapak ingin capai pada saat coaching nanti, itu indikator yang mana Pak? Oke. Nanti pada saat saya melakukan coaching bersama coaching, saya berharap seperti ini. Melalui kegiatan bersama ini, coaching bisa menemukan solusi dari semua masalah yang dia punya secara individu. Seperti itu. Jadi Akbar ingin nanti coachingnya bisa menyelesaikan permasalahannya dan menemukan solusi, gitu Pak ya. Jadi untuk saat ini selanjutnya Pak Akbar sudah siap melakukan coaching terhadap coaching. Ya, siap. Ya, baik Pak Akbar, silahkan dilanjutkan. Bapak melakukan coachingnya, nanti setelah Bapak melakukan coaching kita ketemu lagi di tempat ini. Kemudian kita akan mendiskusikan hal apa saja yang bisa
bisa kita lakukan untuk lebih memperbaiki lagi coaching yang Bapak lakukan hari ini. Iya. Ya, silakan Pak Bak. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah baik juga. Tapi saya lihat Pak Ruslan ini ada kurang bersemangat, Pak. Mungkin ada sesuatu yang bisa Bapak ceritakan pada sesi kita kali ini. Iya Pak, jadi memang akhir-akhir ini dalam pembelajaran saya ada beberapa masalah. Yang pertama itu di mana ketika siswa mengumpulkan tugas itu tidak tepat waktu, kemudian beberapa siswa tidak terlibat aktif di dalam pembelajaran saya. Oke, terkait dengan masalah siswa pembelajaran ya Pak Ruslan ya. Oke, baik. Kira-kira Pak Ruslan di akhir sesi coaching kita pada hari ini, apa yang kira-kira Pak Ruslan harapkan? Ya, harapan saya Pak di dalam coaching ini saya berharap semoga siswa saya nanti bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kemudian juga saya berharap ketika pembelajaran saya, siswa yang saya ajar itu bisa fokus dan terlibat aktif di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu. Oke, baik. Semoga di akhir coaching kita pada hari ini kita bisa sama-sama mencari solusi dari masalah yang dimiliki oleh Pak Ruslan. Ya. Oke, Pak Ruslan kalau boleh tahu ya seperti Pak Ruslan. Kira-kira kalau kita ingat-ingat, kalau Pak Ruslan ingat-ingat dalam proses pembelajaran, apa kira-kira faktor yang membuat siswa itu kurang bersemangat dalam proses pembelajaran Pak Ruslan? Iya, menurut pengalaman yang saya lakukan itu saya mengamati bahwa ini dari metode yang saya lakukan ini sepertinya kurang menarik. Kemudian beberapa siswa juga memang memiliki kebutuhan yang berbeda. Di sini kelemahan saya tidak bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing berdasarkan minatnya, sehingga inilah ada siswa yang bisa mengikuti pelajaran saya, kemudian ada siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran saya karena saya tidak berikan pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Oke, iya Pak Ruslan ya, setiap murid itu unik sehingga kebutuhan belajar mereka masing-masing berbeda. Selain kebutuhan belajar, selain dengan pembelajaran itu sendiri, kira-kira ada tidak faktor lain yang mempengaruhi kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut di dalam proses pembelajaran Pak Ruslan? Ini mungkin juga saya di dalam pembelajaran itu terlalu sering menerapkan metode ceramah, kemudian pembelajaran saya itu kurang interaktif sehingga mereka tidak fokus di dalam mengerjakan tugas dan dalam pembelajaran, terutama pada saat diskusi. Oke, baik. Ternyata ada faktor lain ya Pak Samir. Oke, itu penyampaian yang sudah bagus. Kita sudah dapat identifikasi dari apa yang sudah terjadi sama proses pembelajarannya Pak Ruslan. Oke, dari hasil pengamatan Pak Ruslan selama ini, kira-kira apa rencana Pak Ruslan dalam mengurai setiap masalah-masalah tersebut Pak Ruslan? Ya, yang pastinya saya merencanakan yang pertama yaitu melakukan pembelajaran yang interaktif dengan metode pembelajaran yang berusaha memenuhi kebutuhan siswa dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian anak-anak yang belum terpenuhi kebutuhannya saya bisa melakukannya itu di luar jam sekolah, itu di jam tambahan seperti itu Pak. Idenya Pak Ruslan ini bagus kan? Kalau begitu kira-kira ada tidak tambahan lain yang bisa Pak Ruslan lakukan? Entah tadi proses Pak Ruslan ya, apakah ada selain proses
yang bisa Pak Ruslan rencanakan untuk perbaikan ke depan? Ya, saya berencana melakukan penjadwalan khusus bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, karena secara tidak langsung kalau di dalam kelas itu memang ada waktu yang tidak cukup, sehingga saya membuat jadwal khusus untuk anak berkebutuhan khusus itu, dijadwalkan sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi selain di dalam proses pembelajaran dan juga di luar jam pembelajaran menyediakan waktu khusus untuk mereka. Oke, ada waktu khusus ya Pak Ruslan ya, betul, karena proses pembelajaran itu tidak cukup di kelas saja ya Pak Ruslan ya, begitu ya? Iya Pak. Oh iya. Bagaimana dengan bahan pembelajaran? Apakah ada sedikit treatment yang bisa Pak Ruslan lakukan? Iya, selama ini untuk bahan pembelajaran yang biasa saya tampilkan di kelas itu hanya buku teks Pak. Sehingga kedepannya ini saya berencana untuk sumber belajar mereka, referensinya saya bisa mengambil dari beberapa video di YouTube. Kemudian ini kan sudah banyak teknologi berkembang, ada TikTok, kemudian TikTok, dan bisa memanfaatkan teknologi tersebut sehingga bisa menjadi sumber referensi lain bagi mereka. Iya. Pak Ruslan sudah melihat semua potensi yang bisa dilakukan dalam menangani masalah tersebut. Dari semua rencana yang Pak Ruslan sudah tawarkan, kita berbicara tentang ke depan. Kira-kira kapan Pak Ruslan bisa melaksanakan apa-apa yang terpikir hari ini Pak Ruslan? Ya Pak, untuk proses pembelajaran sendiri itu saya berencana untuk melakukannya minggu depan. Minggu depan. Ya, untuk proses penjadwalannya juga seperti itu. Saya saat ini sementara menyusun jadwal itu Pak. Dan mungkin di minggu depan saya bisa menerapkan pembelajaran khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan tertentu. Seperti itu. Minggu depan ya Pak Ruslan ya? Ya. Oke. Waktunya sudah ada minggu depan. Bagaimana dengan langkah-langkah spesifik yang bisa Pak Ruslan tawarkan dalam proses minggu depan? Ya, yang pertama saya pastinya berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian komunikasi dengan rekan sejawat, kemudian mengkomunikasikan juga dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus tersebut dan menyampaikan dengan orang tua supaya mengerti bahwa ada jadwal tertentu untuk anaknya, sehingga hal-hal ini tadi bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke, baik. Rencananya sudah mantap sekali Pak Ruslan ya, sudah ada waktu, sudah ada langkah-langkah spesifik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan besar Pak Ruslan, kira-kira bagaimana Pak Ruslan memantau perkembangan progres dari rencana Pak Ruslan? Iya, yang pastinya memang di dalam rencana itu membutuhkan progres sejauh mana. Jadi saya nanti meminta kepada rekan sejawat juga membantu saya untuk melakukan melihat perencanaan yang saya lakukan. Bisa mungkin nanti teman memberikan masukan. Kemudian di setiap minggu itu setiap minggu saya akan melakukan evaluasi terhadap peningkatan siswa tadi, bagaimana mereka terlibat aktif dalam diskusi, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sejauh mana kemampuannya sudah berkembang, dan itu mungkin saya bisa nanti sampaikan kepada Bapak. Kita bicara progres sedikit ya Pak Ruslan kembali. Kira-kira kapan ya kita dari proses pelaksanaan minggu depan, kira-kira kapan ya kita bisa melakukan pengecekan kembali untuk terkait dengan apa-apa yang sudah Pak Ruslan lakukan minggu depan? Kira-kira kapan Pak? Iya, ini kan progresnya yang saya rencanakan agak panjang Pak, tapi untuk perkembangannya kalau bisa Pak, bisa minggu depan saya bisa laporkan sama Bapak sejauh mana jadwal yang sudah saya buat, kemudian program yang sudah berjalan seperti apa. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Itu sudah cukup ya. Minggu depan waktu yang bagus juga. Nanti kita ketemu Pak Ruslan. Saya penasaran dengan hal-hal keren yang Pak Ruslan bisa sampaikan nanti. Kalau ada kendala Pak Ruslan tidak usah segan-segan untuk komunikasi. Kita selalu ada waktu untuk Pak Ruslan. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana perasaannya Pak Akbar setelah melakukan coaching terhadap Pak Ruslan? Ya, alhamdulillah Ibu, agak lega gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya lega sudah melakukan coaching terhadap Pak Ruslan. Nah, sekarang setelah Bapak melakukan coachingnya, sekarang saya ingin bertanya di observasi ini ya Pak Akbar ya. Apakah Bapak merasa bahwa coaching yang Bapak lakukan tadi sudah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oke, baik. Indikator yang terjadi pada saat proses coaching tadi, saya pikir sudah sesuai dengan indikator. Saya sudah melakukan dalam proses coaching itu komunikasi alur tirta itu yang sudah dilaksanakan secara beruntun, dan alhamdulillah Pak Ruslan juga sudah menemukan solusi dari masalah yang ia alami pada saat ini. Luar biasa Pak Akbar. Dari indikator yang Bapak ingin capai sudah tercapai, coaching sudah menceritakan semua masalahnya dan coaching juga sudah menemukan solusi-solusinya. Kemudian Pak Akbar dari proses coaching tadi, Pak Ruslan sudah berjalan dengan baik, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Pak Akbar juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ruslan, sehingga Pak Ruslan akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian tadi juga coachingnya sudah tercapai. Nah, masih ada satu pertanyaan untuk Pak Akbar, ya, pertanyaan penutup. Kira-kira apakah kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil setelah Bapak melakukan coaching terhadap Pak Ruslan? Oke, baik. Dari proses coaching bersama Pak Ruslan tadi, Ibu, saya rasanya kok mau mengembangkan presensi, Bu, kehadiran penuh, supaya saya bisa lebih membuat pertanyaan berbobot dan saya bisa memfasilitasi coaching agar coaching bisa lebih lebih cepat menemukan solusi dari masalahnya secara mandiri. Luar biasa sekali Pak Akbar. Jadi Pak Akbar masih mau mengembangkan beberapa kompetensi supaya nanti pada saat melakukan coaching Pak Akbar bisa melakukan coachingnya lebih baik lagi dari yang Bapak lakukan hari ini. Semoga hal yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat juga untuk anak-anak kita. Terima kasih Pak Akbar. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak.